wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk siswa-siswiku semua dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat selalu. Baik, siswa-siswi semua, pada pertemuan kali ini bertemu lagi dengan pembelajaran matematika bersama Bapak Ridwan. Kita pada pembelajaran kali ini akan membahas mengenai operasi pada bentuk akar. Setelah di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita belajar materi tentang bilangan berpangkat dan juga operasi bentuk akar di pertemuan yang awal. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai operasi pada bentuk akar. Nah, sebelumnya silahkan kalian siapkan modulnya untuk panduan belajar, karena materi ini merupakan ada juga di modul. Jadi untuk panduannya supaya kalian tidak bingung, silahkan untuk dipersiapkan dulu modulnya dan juga alat tulisnya. Dan jika memang nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan kalian catat untuk nanti ditanyakan. Baik, siswa-siswi yang hebat, dimanapun kalian berada, kita langsung saja ke pembahasan mengenai operasi pada bentuk akar. Nah, jadi pada bentuk akar itu ada operasi. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar. Nanti juga kita akan mempelajari tentang perkalian pada bentuk akar. Dan ada yang ketiga, yaitu merasionalkan penyebut pecahan yang berbentuk akar. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, yang pertama ada di sini A akar C ditambah B akar C, itu kita bisa sederhanakan menjadi A tambah B akar C. Nah, yang perlu kalian perhatikan dengan baik adalah di sini akarnya sama. Ya, bilangan pokoknya berbeda, jadi bilangan pokok tinggal kalian jumlahkan. Nah, akarnya ini harus sama. Akarnya sama, tinggal diikut sertakan juga akarnya. Nah, jadi tinggal A tambah B, bilangan pokoknya kita jumlahkan, akar berapa. Jadi akarnya tidak C tambah akar C tambah akar C, tidak. Jadi akarnya tetap disertakan saja dengan catatan tadi akarnya sudah sama. Nah, baik penjumlahan maupun pengurangan. Jika pengurangan, maka bilangan pokoknya A kurangi B akar C. Ya, akar C-nya tinggal diikut sertakan lagi. Jadi logisnya itu biasanya ditanyakan 3 ayam ditambah 2 bebek. Nah, kalau 3 ayam tambah 2 bebek itu 3 ayam tambah 2 bebek. Nah, akarnya berarti berbeda. Nah, kalau akarnya berbeda tidak bisa dijumlahkan, jadi hasilnya tetap bilangannya itu juga. Nah, jadi kalau ini kita logikakan, 3 ayam tambah 2 ayam, jadi 5 ayam, bukan 5 ayam. Nah, itu ya. Nah, jadi harus diingat bahwa akarnya harus sama, baru kita bisa jumlahkan atau kita bisa kurangi. Nah, untuk lebih mendalami pemahaman kalian, ada contoh yang Bapak berikan. Nah, contoh di sini di modul juga ada. Nanti modulnya silakan kalian download di read1990.blogspot.com. Ada di bagian bawah untuk halaman atau alamat linknya. Kita ke contoh yang bagian A. 3 akar 2 dikurang 5 akar 2 ditambah 7 akar 2. Nah, hasilnya berapa? Nah, di sini kita lihat akarnya sudah sama belum? Nah, akarnya kebetulan di sini sudah sama. Jadi kita tinggal kurangi atau jumlahkan bilangan pokoknya saja. Berarti di sini 3 kita tuliskan 3 dikurang 5 ditambah 7
dalam kurung akarnya sudah sama, kita sertakan akar 2, maka hasilnya 3 dikurangi 5 negatif 2. Nah, negatif 2 ditambah 7 hasilnya positif 5, maka hasil akhirnya adalah positif 5. Akarnya tinggal kita sertakan akar 2, yaitu untuk yang bagian A. Nah, selanjutnya kita ke bagian yang B. 2 akar 48 dikurang 3 akar 27 ditambah 5 akar 75. Nah, pada kasus ini dilihat bahwa akarnya berbeda. Ya, akarnya berbeda. Nah, tugas kita yang pertama adalah mencari tahu nilai akar yang sama. Nah, supaya semua di sini memiliki akar yang sama. Nah, kita uraikan terlebih dahulu seperti di pertemuan yang sebelumnya yang menguraikan atau menyederhanakan bentuk akar. Nah, ini pertama, maka kita 2 akar berapa kali berapa, hasilnya 48. Tetapi salah satu bilangan dari perkalian tadi bisa ditarik akar langsung. Nah, maka di sini 48 itu berarti kita tahu 16 kali 3 dikurang 3 akar berapa kali berapa, hasilnya 27. Baik, di sini ada 9 kali 3 ditambah 5. Berapa kali berapa juga, hasilnya 75. Nah, baik, kita ketahui 25 kali 3. Selanjutnya kita menyederhanakan bilangan yang ada di dalam akar. Maka 2 akar 16 kita ketahui yaitu 4. Nah, akar 3 dikurang 3 dikali akar 9 juga 3 akar 3 ditambah 5 dikali akar 25 itu 5 akar 3, sehingga hasilnya 2 kali 4 8 akar 3 dikurang 3 kali 3 9 akar 3 ditambah 25 akar 3. Selanjutnya, nah dilihat anak-anakku bahwa semuanya ini sudah memiliki akar yang sama. Nah, sudah sesuai dengan ketentuan penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar. Maka kita tinggal jumlahkan atau kita tinggal kurangi bilangan pokoknya 8. Nah, ini dikurang 9 ditambah 25. Akarnya kita sertakan yaitu 3, sehingga hasil akhirnya 8 dikurangi 9 negatif 1 ditambah 25 positif 24 akar 3. Nah, itu untuk penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar. Ini silakan jika ada yang masih bingung, kalian tanyakan saja. Nah, selanjutnya kita ke bagian perkalian bentuk akar. Yang bagian B ada perkalian pada bentuk akar. Nah, bentuk umumnya di sini ada A akar C dikali B akar D. Nah, hasilnya sama dengan bilangan pokok kalikan dengan bilangan pokok A kali B, akar kalikan dengan akar. Jadi jika pada perkalian akarnya dikalikan, berbeda dengan pada penjumlahan dan pengurangan. Kalau pada penjumlahan dan pengurangan akarnya disertakan saja jika akarnya sudah sama. Tetapi di sini walaupun akarnya berbeda, akar bisa dikali. Di akarnya bisa dikalikan. Kemudian akar A dikali akar A hasilnya A. Jadi akar 7.500 dikali akar 7.500 hasilnya 7.500 langsung. Tidak usah kita uraikan 7.500 dulu kali 7.500 sekian baru diakarkan. Nah, ini hasilnya langsung di akar A dikali akar A hasilnya A. Nah, untuk memperjelasnya ada contoh akar 12 dikali akar 8. Ini
Ini mau kalian uraikan dulu silahkan, mau dilangsungkan dikalikan silahkan. Maka hasilnya akar 12 kali 8, hasilnya akar 96. Nah, akar 96 ini kita uraikan, boleh silahkan kalian. Nah, kita uraikan akar 96 berapa kali berapa, nah, yang hasilnya 96. Salah satunya bisa ditarik akar langsung. Kita ketahui ada 16 kali 6, 16 kali 6 hasilnya 96. Maka akar 16-nya 4, akar 6. Atau cara yang lain juga ada, silahkan yang diuraikan di modul. Nah, yang berikutnya ini ada akar 5 dikurang akar 3 dalam satu kesatuan karena dalam kurung, dikali dengan akar 5 ditambah akar 3. Akar 5, nah jika uraiannya seperti ini, maka kita ada istilah perkalian pelangi katanya gitu ya, atau perkalian aljabar itu. Maka depan kali dengan depan, akar 5 dikali dengan akar 5, kita ketahui akar A dikali akar A hasilnya A, berarti ini juga hasilnya 5. Nah, 5 akar 5 dikali dengan akar 3, nah, positif akar 15. Selanjutnya yang belakang dengan yang depan, negatif akar 3 dikali akar 5, negatif akar 15. Kemudian negatif akar 3 dikali positif akar 3, negatif 3. Sehingga hasilnya, nah ini positif 15, positif akar 15 dikurangi akar 15. Kita coret, artinya 0, habis. Tinggal 5 dikurang 3 hasilnya 2. Nah, cara cepatnya Bapak memberitahukan cara cepat jika menemukan perkalian akar seperti ini. Nah, cara cepatnya jika angkanya sama, ya ketentuannya, mohon diperhatikan ketentuannya. Jika angkanya sama, ini kan sama ya, akar 5, akar 3, akar 5, akar 3, dan tandanya berbeda, negatif, positif, atau positif, negatif, itu tinggal depan dengan depan dikali belakang dengan belakang, cukup itu. Jadi akar 5 dikali akar 5 dikurang karena positif negatif kali positif hasilnya negatif, akar 3 kali akar 3 tinggal 5 dikurang 3 hasilnya 2. Tuh ya ketentuannya, ingat. Kemudian yang C, ini akar 6 dikurang akar 2 dikali dengan akar 6 ditambah 3 akar 2. Nah, kalau yang B ini angkanya sama, sedangkan yang C angkanya berbeda. Di sini akar 6 dikurang akar 2, ini akar 6 ditambah ada angka 3 akar 2. Caranya sama, perkaliannya seperti ini, perkalian pelangi katanya. Akar 6 dikali akar 6 hasilnya 6 ya. Akar 6 dikali akar 3 akar 2, di sini berarti di depan akar 6 itu ada angka 1, tidak ada angka 1, berarti 1 kali 3 hasilnya 3 akar, nah 6 nya dengan 2 dikalikan akar 12 berarti. Lalu negatif akar 2 dikali akar 6, negatif akar 12. Lalu negatif akar 2 kali 3 akar 2. Depan negatif akar 2 ini juga, depan akar 2 ini ada angka 1, cuma tidak ditulis ya, 1 kali 3. Hasilnya 3, berarti dikurang 3. Lalu akar 2 kali akar 2 hasilnya 2. Nah, maka hasil akhirnya adalah 6. Nah, ini positif 3 akar 12 dikurangi akar 12 saja,
diingat ya bahwa depan akar 12 ini ada angka 1. Ada angka 1. Jadi 3 dikurang 1 ini positif 2 akar 12 karena akarnya sama dikurang, nah ini 3 kali 2 6, sehingga hasilnya ini 6 dikurang 6, kita coret habis 0, sisa 2 akar 12. Nah, akar 12 apakah bisa disederhanakan lagi? Nah, jika bisa kita sederhanakan, maka hasilnya 2 akar 4 kali 3, maka hasil akhirnya 2 kali akar 4 itu kan 2 akar 3, sehingga hasilnya adalah 2 kali 2 4 akar 3 ya. Nah baik anak-anakku semua, pada pertemuan hari ini kita cukupkan untuk pembahasan operasi pada bentuk akarnya di bagian penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, juga ada perkalian bentuk akar. Nah selanjutnya kalian pelajari materinya. Jika memang masih butuh penjelasan tidak cukup dengan video ini, silahkan tanyakan di kolom komentar ataupun nanti kita bisa diskusi di grup WhatsApp. Lalu pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai merasionalkan bentuk pecahan ya, bentuk akar. Jadi penyebutnya itu berbentuk akar dan harus kita rasionalkan atau kita sederhanakan. Nah, untuk materi ini Bapak cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, tetap beribadah dengan taat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.